penggunaan sebuah email. Kalau kalian menggunakan email kan itu biasanya ada itu opsinya untuk menambahkan 2FA. Tadi belum ini. Integritas belum. Integritas. Nah, integritas ini seharusnya menjaga sebuah konsistensi, gitu, akurasi dan kepercayaan data. Jadi data tersebut harus integritas gitu ya, maksudnya menjaga integritas data tersebut. Jangan sampai ada yang bisa mengubahnya gitu ya, datanya itu yang maksudnya yang tidak tanggung jawab. Contohnya kayak tadi password, ya jangan sampai diubah. Maksudnya diubah yang kalau admin mungkin bisa mengubah. Tapi kan biasanya kalau admin itu kan ini apa? Penggunanya dulu yang minta gitu, yang minta mengubah password. Jangan tiba-tiba pengguna yang nggak minta password, tiba-tiba datanya itu maksudnya passwordnya bisa diganti gitu. Tidak ada integritas di situ. Ada lagi contohnya seperti saldo rekening bank. Nah, tidak boleh juga diubah ya, tidak boleh juga diubah dan tidak boleh juga diretas. Jadi seharusnya data yang ada itu sesuai dengan data yang diinginkan oleh pengguna. Jika ada tambah ya ditambah, gitu ya. Nah, yang ketiga ketersediaan ya. Jadi ini sistemnya itu memastikan bahwa sistem aplikasi ini tersedia gitu ya, maksudnya mencegah sebuah gangguan pada sebuah layanan. Contoh gitu ya, contohnya pada situs web e-commerce gitu ya. Jangan sampai waktu pengguna lagi asik-asiknya mencari sebuah barang gitu ya, membeli sesuatu di e-commerce, tiba-tiba servernya down gitu ya. Nah itu juga jangan sampai terjadi. Nah, itu contohnya, contoh di ketersediaan informasi. Metodenya apa supaya tidak terjadi hal tersebut? Nah, bisa dilakukan yang namanya backup data rutin ya, dan lain sebagainya. Itulah ketiga tujuannya, maksudnya sistem keamanan jaringan ini tujuannya ada 3 tadi, ada kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Oke, selanjutnya apa itu keamanan jaringan? Nah, ini keamanan jaringan itu adalah upaya untuk melindungi data, sistem, dan layanan jaringan dari akses tidak sah, penyalahgunaan atau gangguan. Nah, mengapa sih ini sangat penting ya? Ya, sangat penting ya, maksudnya di dalam mencegah sebuah hal-hal yang tidak diinginkan. Sebuah sistem itu dikatakan aman ketika tadi ada 3 tadi ya. Lalu selanjutnya jaringan ini tanpa keamanan mudah diretas gitu ya. Kalau tanpa keamanan menyebabkan kehilangan data, identitas, dan kerugian besar bagi organisasi. Dan sudah banyak ya, sudah contoh-contoh situs-situs website yang sangat-sangat gampang
diretas khususnya di Indonesia gitu ya. Data-data kita disalahgunakan oleh yang tidak bertanggung jawab, dan ya data kita kan dikumpulkan di satu database itu kan. Mungkin karena ada hal apa, jadi pemerintah tidak bisa menjaga data tersebut, sehingga data tersebut bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Makanya terkadang seperti nomor handphone kita, gitu ya, data-data kita kadang ada di sebuah dark web gitu ya, kadang. Kemarin ada kasus itu jual belikan data Indonesia. Ya itu banyak. Itu juga sangat, nah itu sangat bahaya juga ya kalau disalahgunakan. Adapun tujuannya, tadi sudah ini. Jadi ini tujuannya. Nah ini ada komponennya. Komponen sistem pada jaringan itu ada server, client, router, switch, kabel, dan media transmisi. Merupakan bagian penting dari infrastruktur jaringan. Nah, ini jika sebuah jaringan itu bisa diakses oleh pengguna, ya pengguna dari manapun kita seluruh Indonesia dan dimanapun berada di dalam dunia ini, ya, seharusnya mempunyai komponen-komponen ini. Nah, adapun ancaman-ancaman ya, jadi adapun ancaman-ancamannya di sistem pengelolaan jaringan ini, yang pertama ada malware ya, ada virus, bom, trojan, lalu ada phishing dan social engineering, serangan DDoS, sniffing dan spoofing, when in the middle attack, dan authorized access atau hacking. Nah, kalau yang pertama, malware ini biasanya kalau kalian menginstal sebuah aplikasi yang bajakan, nah itu bahaya juga ya. Nah itu mungkin kalian seakan-akan jangan ganggu Bang Jen. Sorry tadi sedikit. Jadi ya. Oke, ini tadi masuk ke malware tadi. Jadi ada kalian menginstal aplikasi-aplikasi yang
mungkin yang bersifat bajakan gitu ya, sebenarnya yang tidak resmi yang dibuat. Nah, ini biasanya ada terkandung, maksudnya ada virusnya di dalam gitu ya, tidak hati-hati. Mungkin kalian aman saja kok Pak, tidak ada ini gangguan atau apa ya, belum tahu ya, maksudnya belum tahu apakah benar itu aman atau tidak gitu. Di belakang layar kita nggak tahu. Lalu ada phishing dan social engineering. Nah ini banyak ya ditemukan di Indonesia juga. Korban-korban biasanya itu uh, mendapatkan email-email yang berisi ajakan apa ya, menangkan sebuah hadiah gitu ya, hadiah tolong buka ini gitu ya, isi data ini. Nah padahal itu phishing gitu ya, maksudnya bukan resmi lah dari yang misalnya kayak hadiah di apa di bank ini gitu. Padahal bukan gitu. Jadi kalian pastikan lagi websitenya itu apakah sudah resmi atau belum. Lalu, nah ini juga ada social engineering. Jadi social engineering ini kayak kayak mengkelabui pengguna gitu ya, mengkelabui user itu. Jadi dikelabui gimana supaya user ini dapat memberikan sebuah passwordnya gitu ya, username-nya lengkap ya, macam-macam cara gitu ya. Lalu ada ketiga serangan DDoS. Nah DDoS ini apa? Jadi DDoS ini uh, membanjiri sebuah traffic gitu ya. Jadi membanjirkan sebuah traffic pada sebuah jaringan yang menyebabkan jaringan tersebut bisa down gitu ya, atau lumpuh. Jadi pada contohnya kayak zaman dulu waktu zamannya BB, mungkin kalian bukan belum ini atau mungkin sudah ada. Saya dulu pernah coba gitu ya. Jadi BB yang BlackBerry yang lama atau SMS dari pesan gitu kan. Jadi handphone yang lama itu jika diserang dari berbagai, maksudnya beribu kali pesan yang dikirim secara bersamaan, itu biasanya handphonenya itu nge-hang gitu, maksudnya freeze atau nggak bisa diakses, nggak bisa dibuka gitu ya. Kadang biasanya ada zaman dulu seperti itu. Jadi sekali kirim 1000 pesan gitu ya, atau 100 pesan, nah itu bisa menyebabkan handphonenya itu hang. Nah itu contoh sederhananya mengetahui atau mau bagaimana sih ini apa cara kerjanya ini DDoS pada jaringan. Jadi intinya seperti itu, dan di jaringan juga bisa digitukan gitu ya, bukan hanya di pesan, bukan hanya di pesan apa BBM gitu, bukan itu aja. Jadi itu contohnya. Lalu sniffing dan spoofing, jadi ada penyusup ya di dalam sebuah jaringan. Lalu ada man in the middle attack. Nah ini juga man ini, jadi bisa inilah apa pelakunya gitu ya. Pelakunya yang menyerang di dalam sebuah jaringan. Jadi inilah pelakunya yang namanya man in the middle attack. Lalu yang terakhir ini authorized access atau hacking. Ini percobaan sebuah membobolan sebuah sistem gitu ya, jaringan. Oke. Adapun komponennya, jadi komponennya
Yang pertama itu firewall. Nah, ini sudah pasti ada firewall ya di jaringan. Jadi firewall ini yang mengatur sebuah jaringan itu bisa masuk dan bisa uh, keluar gitu ya. Jadi di Windows itu sudah ada ininya, sudah ada pengaturannya. Jadi firewall itu bisa kita atur mau aplikasi apa aja yang bisa mengambil data di internet dan bisa ngasih respon ke internet gitu ya, yang mengakses internet. Ini itu ada ininya, ada aplikasinya, sistemnya di situ. Hal yang kedua, nah yang pasti juga antivirus ya, itu sudah pasti. Lalu ada intrusion detection system. Nah ini IDS ini seperti mengecek jaringan tersebut itu sudah aman kah atau belum gitu ya. Nah biasanya kalau ini tidak ada di Windows, cuma ada hanya di Linux saja yang bisa. Di Windows juga ada tapi pakai pakai apa? Pakai aplikasi lagi. Nah yang keempat, nah ini juga VPN ya. Jadi VPN-nya Virtual Private Network. Nah ini juga bisa bisa apa ya? Kayak mengamankan ini kita lah, jaringan kita gitu ya, supaya tidak diketahui kayak kayak apa alamatnya di mana gitu. Lalu yang kelima nih ada enkripsi data. Nah, pastinya di sebuah jaringan itu seharusnya ada enkripsi data. Jika tidak, nah, maka bisa di ini ya, maksudnya bisa di sniffing tadi ya. Jadi tadi sebelum tadi, jadi bisa di sniffing dan spoofing. Kalau tidak ada enkripsi sebuah data. Nah, jenis keamanannya, yang pertama keamanan fisik, pengamanan perangkat kelas jaringan, lalu keamanan logis, password, autentifikasi dan enkripsi, dan keamanan operasional, kebijakan dan pelatihan keamanan. Nah, dari ini penting juga dari ketiga jenis keamanan ini. Yang pertama yang pasti fisiknya dulu ya. Jadi bagaimana jaringan tersebut bisa dijalankan di dalam sebuah perangkat yang sudah bisa menunjang aktivitas pengguna gitu ya dalam mengakses sebuah jaringan. Lalu yang kedua keamanan logis, passwordnya harus ini lah ya, maksudnya harus yang terdiri dari simbol gitu ya, angka dan sebagainya. Nah, kalau untuk operasional, kebijakan dan pelatihan keamanan. Ini juga dapat menunjang juga. Jadi kayak pelatihan gitu ya. Nah, lalu teknik pengamanannya seperti apa? Yang pertama pasti passwordnya harus kuat gitu ya. Tadi sebutkan ada simbol, angka, besar, kecil gitu ya. Yang kedua, selalu update sistem rutin. Dia harus di-update
sistemnya, bukan hanya Windows-nya gitu ya, sistem operasinya atau servernya atau dan sebagainya. Lalu ada SSL atau TLS pada web. SSL-nya apa sih? Jadi SSL itu kayak transport layer security gitu. Jadi pada website itu dapat mengenkripsi antara pengguna dan servernya. Jadi pastikan saja kalau kalian lagi browsing membuka website gitu ya, dipastikan di atas web di bar searching itu ada gemboknya, itu sih penting. Nah, jika ada gemboknya itu pastikan sebuah website itu sudah aman gitu ya. Jika tidak ada gemboknya itu yang agak-agak bahaya gitu ya. Kalau kalian memasukkan sebuah data di situ. Yang keempat, aksesnya. Nah, ini juga aksesnya harus sesuai gitu ya, maksudnya menyesuaikan dengan penggunanya. Jadi penggunanya hanya boleh melihat sebuah tampilan yang tidak menampilkan tampilan, maksudnya user pengguna semua gitu ya. Ada juga yang teknik pengawalannya itu cuma adminnya saja. Jadi admin bisa melihat semuanya, pengguna hanya melihat sebagian data saja. Gitu. Dan yang kelima ada monitoring dan logging. Nah, jika ini lebih ke jaringannya gitu ya, maksudnya lebih ke melihat secara detail harus jalan pada jaringan tersebut itu seperti apa. Apakah ada yang mencurigakan atau enggak gitu ya. Itu biasanya bisa menggunakan aplikasi Wireshark gitu ya. Wireshark itu bisa melihat secara detail jaringan-jaringan itu kemana aja. Biasanya admin itu bisa tahu itu. Jadi penggunanya ini buka website apa aja gitu ya. Nah, itu bisa kelihatan di situ. Ini cuma hanya kebijakan. Jadi aturan resminya untuk melindungi jaringan meliputi penggunaan perangkat, itu sudah pasti. Terus pengguna, backup dan recovery. Bagaimana kalau misalnya di data-data tersebut jangan sampai hilang, hanya ada sebuah perpesan data atau perusahaan sistem gitu ya. Kalau hilang, tidak ada backup, ya bisa juga ya. Lalu ada penanganan sebuah insiden keamanan. Jika terjadi sebuah insiden, bagaimana keamanannya gitu ya. Apakah ada sebuah notif atau tidak gitu ya. Terus perbaikannya seperti apa, itu harus mengandung sebuah kebijakan tersebut. Nah, ini adalah contoh kasusnya khususnya di Indonesia gitu ya. Nah, ini tidak semua saya jelaskan di sini, sebagian saja. Nah, yang pertama ini kebocoran data pengguna di Tokopedia. Jadi pada tahun 2020 itu ya, di sini ada 91 juta data akun pengguna bisa dijual belikan di dark web. Di datanya itu meliputi nama, alamat email, nomor telepon, dan kota sandi. Jadi peretas ini berhasil menyusup ke dalam sistem Tokopedia, ya. Lalu mengekstrak data pengguna dalam jumlah yang masif. Pas ketahuannya gimana? Jadi pas ketahuannya itu ada yang ada yang menjual di dark web gitu ya. Nah, ini data-data di Tokopedia semua ini ya. Berarti berhasil dibobol gitu ya datanya.
Lalu ada bocoran data peserta BPJS kesehatan ada juga. Jadi ini datanya yang cukup sensitif karena datanya ini data BPJS ya. Nah ini tadi hanya mungkin cuma 91 juta saja data akunnya, ini seluruh rakyat Indonesia ya, bocor semua datanya. Jadi pada tahun 2021, jadi semua ini nomor ponsel, alamat, informasi gaji, ya semuanya. Ya, semuanya ini di datanya sudah bisa dipublikkan. Tunggu dulu ya. Dan saya lanjut lagi. Dari Tokopedia yang sebanyak 91 juta data kita diketahui ya. BPJS hampir semua rakyat Indonesia datanya dijualbelikan gitu. Lalu juga ada serangan di Pusat Data Nasional atau PDN. Jadi ini lumayan juga ya, maksudnya 282 instansi itu tidak bisa mengalami gangguan gitu ya, layanan. Sampai bandara itu sempat lumpuh total. Nah ini juga. Dan ini katanya virusnya itu atau ransomware-nya itu kayak bahasa zaman now itu next gen gitu ya, maksudnya yang up to date, mungkin yang lebih canggih mungkin ya virusnya itu, jadi sampai bandara saja tidak bisa beroperasi. Jadi kertasnya ini berhasil mengenkripsi data, ya, lalu meminta sebuah tebusan pada pemerintah. Nah ini selanjutnya juga ada pertase lembaga situs pemerintah. Ini juga yang membuat website-website kita, maksudnya di Indonesia gitu ya, sangat rentan diretas gitu ya. Karena masih menggunakan teknologi-teknologi yang mungkin yang out to date gitu, maksudnya teknologi-teknologi jadul yang membuat sistem kita itu sangat mudah diretas gitu ya. Dari seperti mengubah sebuah tampilan halaman website atau
sering disebut device gitu. Tampilannya websitenya tentang pemerintahan, tetapi diisi kata-kata yang tidak pantas ditampilkan di sebuah halaman website. Jadi metode device sangat sering digunakan dalam menghack gitu, situs website yang ada di pemerintahan. Bukan hanya situs-situs pemerintahan, situs-situs DPR juga kadang di desa juga, seperti serangan DDoS tadi, ya. Jadi, sampai tidak bisa untuk diakses. Sampai channel YouTube resmi DPR juga tidak diretas, digunakan untuk menyiarkan sebuah video online. Dan kasus lain juga. Jadi dengan adanya kebocoran data tadi, jadi dapat sebuah nilai. Tidak ada sebuah sistem itu yang aman gitu. Pasti ada celahnya gitu. Karena dengan kejadian tersebut, semoga dengan kejadian tersebut sistem yang ada di Indonesia ini dapat diperbaiki lah, jangan sampai terulang kembali masalah jual beli data gitu ya, karena sangat merugikan rakyat Indonesia. Kesimpulannya, jadi keamanan jaringan penting untuk melindungi informasi digital. Yang kedua, butuhnya sebuah kombinasi teknologi, kebijakan, dan sedang pengguna. Jadi bukan hanya di teknologi, dan bukan hanya di kebijakan, tapi juga sedang pengguna juga itu sangat diperlukan. Percuma kalau teknologi sudah canggih, kebijakan sudah bagus, tapi ada kesalahan dari pengguna, nah itu juga bisa menyebabkan sebuah kerugian gitu. Yang tadi kayak social engineering tadi. Yang ketiga, pencegahan itu lebih baik daripada sebuah pemulihan. Lebih baik mencegah gitu ya. Kalau mencegah, tentunya kita bagi mengakses sebuah website, kan biasanya kalau kita buka website apa gitu, misalnya kayak tiba-tiba kita buka website apa, tiba-tiba ke website lainnya gitu, kan misalnya ada kayak gitu ya. Nah itu biasanya mereka masuk ke, contohnya nih, kayak gmail.com atau facebook.com. Nah itu kan biasanya bisa disamakan tuh tampilannya. Nah biasanya mereka itu mengubah sebuah alamat websitenya itu kayak Facebook, ini contoh aja, Facebook 223.com atau apapun itulah, dengan tampilan Facebook yang sama gitu ya. Ini contoh. Jadi selain kita bukan hanya melihat tampilan saja, tapi lihat juga linknya gitu ya. Maksudnya link itu harus diperhatikan juga. Jangan sampai
kita tidak mengecek linknya itu. Kadang link itu sesuai yang ketujuh gitu ya. Misalnya gmail.com, facebook.com gitu ya, instagram.com dan lain sebagainya. Kalau misalnya yang tidak jeli, facebook23.com, nah, masukkan email password, ya sudah, nanti bisa datanya bisa diambil gitu. Nah itu juga salah satu pencegahan. Kalau misalnya pemulihannya susah, agak ribet ya. Kalau tadi sudah mengaktifkan 2FA, mungkin bisa dipulihkan, harusnya bisa dicegah. Terus mungkin emailnya masih bisa direset. Ya, nah, kita kan ribet lagi ya memulihkannya daripada dicegah. Oke, mungkin itu ya dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Itu dulu. Sudah semua ya? Sudah, Pak. Oke. Mungkin ada yang pernah pengalaman datanya atau akunnya diretas gitu ya, tapi jangan sampai ya amit-amit. Bukan diretas, Pak, tapi sering dapat pesan spam, Pak, dari nomor tidak dikenal. Di pesan WhatsApp atau pesan HP, pesan biasa gitu, Pak, langsung, bukan di WhatsApp. Tapi nomor tengahnya sama semua, kayak misalkan 0852 terus 7338, terus nomor 4 angka belakangnya itu beda, tapi nomor tengahnya itu sama semua gitu, Pak. Mbak Ayu kalau pernah ngisi pulsa di konter-konter HP nggak? Pernah, Pak. Nah itu juga salah satu ini ya, data kita diambil di situ untuk penyebaran informasi penipuan. Tapi untungnya bisa diblokir gitu, Pak, jadi dia pas masuk ke telepon nggak bisa. Iya. Jadi kenapa nih pelaku-pelaku ini lebih sering lewat pesan gitu ya daripada lewat WA gitu. Karena kalau lewat pesan kita itu bisa memblokir mereka hanya by sistem handphone kita saja, bukan by sistem aplikasinya gitu ya. Contoh, misalnya kalau di WA kan kita jika ada spam, kalau kita tidak suka kita tinggal blokir saja, lalu ada yang dicentang laporkan ke WhatsApp. Nah itu bisa langsung WhatsApp menangani. Jadi semakin banyak mereka punya nomor handphone, semakin capek mereka beli nomor HP lagi untuk bikin WA.
Karena setiap mereka menyebarkan itu pasti ada 1-2 orang yang atau beberapa orang yang melakukan nomor tersebut. Kalau bilang kalau ini spam, laporkan ke WhatsApp, nah itu bisa diketahui oleh pihak WhatsApp-nya gitu ya. Jadi kalau diblokir, jadi mereka capek gitu, capek juga ya bikin akun WA terus, nomor HP terus. Nah, kenapa pakai nomor pakai pesan saja, jadi tidak bisa dilaporkan secara langsung gitu, secara instan. Memang ada caranya untuk melaporkan nomor HP, tapi kan orang pengennya yang cepat gitu ya. Apa sih ini langsung laporkan gitu. Ada websitenya itu, jadi masuk nomor HP, laporkan ini. Nah, kalau di WA kan cepat langsung laporkan, langsung blokir, langsung laporkan gitu, cepat. Nah, itu juga membuat mereka makanya lebih sering di pesan mainnya. Nah, itu juga tadi karena kita sering isi pulsa di tengah, atau bukan sering ya, pernah isi pulsa di konter HP juga bisa diambil nomor HP kita, dipoto gitu ya, dijual mungkin atau gimana. Itu sih. Yang lagi selain Ayu? Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, jadi untuk minggu depan semoga nanti sesuai dengan jadwalnya. Jika tidak ada jadwal mendadak lagi seperti tadi pagi gitu ya, tidak ada halangan lah intinya, kita bisa di kelas, insya Allah. Kalian nggak ada kuliah lagi kan ini kan, jam-jam segini nggak ada ya? Hari ini nggak ada, Pak. Hari Kamis. Mungkin juga tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut minggu depan ya dengan tema dan topik yang berbeda pembahasan kita. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih ya.